Nah, ini nomor 81. Ayo kita promo. 16 juta. Jadi jangan dilihat kecil besarnya, ini juga bisa ditunggangi 7 orang juga ini gitu. Nomor 81 masih ada, masih available. Silakan hubungi nomor yang tadi udah dikasih atau nomor di bawah ini. Silakan di Jakarta Timur, Buaran, Pulau Jahe. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi channel gue Lukman Suhandi. Hari ini kita masih review lapak hewan kurban yang ada di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan sekitarnya. Kita lagi ada di daerah Jakarta Timur guys. Tepatnya ada di kandang ternak Haji Ikam. Nah, kita langsung ngobrol sama orangnya. Assalamualaikum Bang Haji. Sehat Bang Haji? Lama tidak jumpa ya. 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu gue masih main ke tempatnya Bang Haji. Cuma tahun kemarin kita off ya Bang ya. Iya, betul. Tahun sekarang ketemu lagi. Nah Bang Haji, ini sekarang di kandang ternak itu lokasinya di mana ya Bang Haji? Untuk kali ini kita lokasi ada di Jalan Perumahan Jatinegara Indah. Perumahan Jatinegara Indah. Ya, Cakung Barat, atau orang-orang kenalnya di sini Pulau Jahe, Buaran, Jakarta Timur lah. Pulau Jahe, Buaran, Jakarta Timur. Ya, oke. betul. Nah, tahun sekarang planningnya gimana nih Bang Haji buat ngadepin Idul Adha tahun 2025? Ya, insya Allah sih kita udah mempersiapkan beberapa langkah-langkah. Sapi juga kita udah datengin kurang lebih udah 2-3 minggu yang lalu. Ya. Dan ini masih dalam proses lagi pendatangan lagi. Minggu depan mungkin akan ada yang masuk lagi gitu. Karena memang biasanya orang Indonesia mendekati baru mulai pada belanja gitu ya. Belanja gitu. Mungkin sekarang lagi pada sibuk karena kebanyakan tanggal merah kan. Iya, benar-benar. Jadi pada jalan-jalan terus gitu, lihat sapinya ntar deh gitu kan. Nah, untuk yang tahun sekarang nih Bang Haji nih, yang udah ready stock itu berapa ratus ekor? Kalau sekarang itu hampir 200 yang udah ready stock. Untuk sapi Bali terutama karena kita memang supplier khusus sapi ras Bali. Terus juga ada limosin itu kan nggak banyak, memang ada kurang lebih 20 ekor gitu. Dan kebetulan memang limosinnya untuk saya masukin itu di atas bobot 400. Jadi kalau yang kecil-kecil biar ngambil sapi Bali gitu. Biasa Bali kan budget ekonomis. Iya benar-benar. Berarti sapi Bali yang kelas ekonomis, limosin masuknya budget mulai dari 4 kintalan nih. 4 kintalan ke atas. Sampai paling besar di sini memang nggak terlalu besar, cuma 750 kilo. 750 kilo. Gitu. Nah, untuk harganya nih Bang Haji nih, yang tahun sekarang gimana nih? Untuk kelas sapi Bali itu oper faktur kah atau jogrokan kah ataupun sapi limosin itu gimana? Oke, kalau untuk tahun ini kita untuk sapi Bali masih tetap oper faktur. Ayo boleh oper faktur. Ya, kita sambil ngerokok Bang Haji ya. Ayo. Masih tetap oper faktur karena memang tiap tahun kita memang seperti itu kan ke pelanggan, mereka tahu bobot nomor 35 ini 326 gitu kan, tinggal kaliannya berapa. Seperti itu sih masih. Kalau untuk limosin juga tetap kaliannya tetap oper faktur. Betul, gitu. Berarti kalau misalkan sapi limosin nih kan biasanya kan banyak lapak tuh jualnya jogrokan tuh ya. Ya. Kalau di Bang Haji itu per faktur berarti nanti dikasih tahu video timbangannya apa gimana? Ya, penimbangan kita bisa kasih videonya karena udah diarsipkan nomor sekian sampai sekian tuh udah ada semua. Kalau mau lihat penimbangan atau mau lihat oper faktur silakan. Gitu. Berarti ada 2 choice lah ya, ada pilihannya choice, ya. Betul. Mau beli langsung jogrokan atau ngeliat timbangannya gitu ya? Betul. Oke, siap. Untuk harga masih terjangkau kah tahun ini apa gimana nih? Tahun ini insya Allah bahkan dari tahun kemarin harga di kandang ternak itu bahkan turun. Turun? Ya. Bahkan tahun ini kita turunkan harganya. Turunkan. Oke, berarti dengan ekonomi Indonesia yang sekarang ini dari kandang ternak ngasih solusi buat nurunin harga. Ya, pertimbangannya itu. Pertimbangannya itu. Ini salah satu yang perlu dicontoh nih guys. Terus juga mau masuk sekolah ya kan. Terus juga banyaknya tanggal merah, orang-orang banyak mungkin spend money buat liburan ya kan, buat healing gitu. Ya benar juga sih ya. Tapi kita juga pengen tetap menyediakan mereka untuk berkurban lah gitu. Oke. Tetap berbagi. Nah, itu kita bicara masalah harga sapi dan jenis sapi. Nah, sekarang kita bicara masalah fasilitas nih Bang Haji. Karena banyak yang terjadi itu kan kalau pedagang sapi Bali itu ya maaf ya, misalkan ada kasusnya itu sapinya ditukar misalkan ataupun
sapinya tidak sesuai dengan kondisi waktu dibeli. Nah, Betul. dari Bang Haji itu solusinya gimana tuh dari kandang ternak? Kalau kita biasa ketika memang misalnya pelanggan kita telepon, saya biasa bobot range-nya sekian atau budgetnya sekian. Kalau dia mau pakai virtual, oke, kita kirimin videonya lalu kita tandain gitu. Tapi memang kalau di kita, saya dari 2015, alhamdulillah sih belum ada penukaran sapi. Kecuali 2 tahun lalu tuh yang kita podcast itu kan memang kita semua peternak lagi diuji ya sama PMK itu. Iya benar tuh. Itu pun bukan kemauan kita untuk menukar, tapi memang tetap garansi itu dari 2022 kita belajar sampai sekarang. Jikalau sapi sakit atau bahkan menimbulkan kematian, sapi akan kita tukar. Yang level lah, level beratnya gitu ya. Tapi kalau misal pun masih ada stok. Tapi kalau stoknya ada yang di atas itu berarti hanya ada penambahan di situ aja. Oh, ada penambahan biaya gitu lah ya. Tapi itu dengan seizin dari si pemilik. Karena orang kalau sudah nandain, sudah DP, ya udah milik dia lah gitu. Kita cuma menitipkan dan merawat aja sampai pengiriman. Oke, berarti garansinya free perawatan, kesehatan dijaga, garansi kematian berarti termasuk ya. Betul. Jadi kalau misalkan ada patah kaki atau amit-amit kematian itu diganti. Oke. Gitu. Kalau misalkan selama masih di kandang kan. Selama masih di kandang. Ya, betul. Kalau misalkan sampai sana sampai sampai lapak tujuan ya. Kadang kan memang banyak kendala itu di pengiriman, di shippingnya. Jadi kalau misalnya nanti tahu-tahu pas gitu nurunin dengan karena kondisi lahannya tidak memadai gitu ya. Tahu sapi itu jadi patah, nah itu biasanya kita akan rembukan lagi. Oke. Selama yang menurunkan atau memang ini dari kita, tetap kita punya tanggung jawab lah. Oke, berarti tanggung jawabnya hanya sampai pengantaran gitu ya. Pengantaran, betul. Karena kan kalau udah di tempat ya banyak pengiriman kita yang masuk-masuk gang ya. Kalau Jakarta kan banyak masuk-masuk gang, terus kadang anak-anak riweh tuh. Sapi datang. Nah, sapi itu jadi stres tuh ya. Jadi stres, atau nabrak apa gitu. Nah, itu masih tanggung jawab dari kandang ternak. Ya, itu nanti kita bicarakan dengan si pemilik. Bahkan sebelumnya kita juga sudah ada kesepakatan dengan pemilik, nanti pengirimannya seperti apa, tempatnya seperti apa, tolong penuhi lah gitu. Karena kita mencegah hal-hal yang kayak gitu. Siap. Berarti itu ya fasilitas dari kandang ternak Bang Haji Ikam itu diberikan itu seperti yang dijelaskan tadi. Nah ini Bang Haji nih, di lapak itu kan terkenal sapinya susut nih Bang Haji nih ya. Udah pasti itu ya, karena faktor di jalan sama faktor stresnya sapi. Nah solusi dari Bang Haji nih, Bang Haji Ikam dari kandang ternak itu untuk menjaga kestabilan itu bagaimana sih cara ininya? Mengolahnya gitu. Jadi namanya susut tidak bisa diprediksi. Banyak faktor. Dari faktor kita pembelian di sananya, terus juga di sini faktor sekarang nih kita lagi berteman dengan banyaknya musim hujan. Di kandang saya kebetulan setiap siang sampai sore bahkan sampai malam selalu hujan. Nah, itu mempengaruhi keadaan sapi. Tapi gimana caranya ya? Satu, kalau bagi saya jangan pelit sama pakan. Jangan pelit sama pakan. Ya, itu. Pakan selalu berikan yang terbaik, yang banyak nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu ya, kalau anak kecil kita bisa suapin ketakar 1 piring. Tapi kalau sapi kita cuma taruh di depannya dia, ya kan, selama di depan dia masih ada pakan, mau jam berapa dia akan makan mie ayam ya. Ya sama kita lah, kalau kita sakit kan, kalau masih makan gitu kan masih ada kemungkinan kita buat berarti itu untuk menjaga kestabilannya itu pakannya itu selalu tersedia gitu ya. Pakan dari terus vitamin segala macam. Yang kedua obat-obatan itu harus selalu standby. Nah, kebetulan karena saya punya tenaga khusus yang dari Bali, gitu. Jadi dia juga bisa dokter lah ibaratnya ya gitu. Saya siapkan obat-obat kayak Vitol, Procaben, Penstrap kayak gitu, itu wajib ada deh tuh. B12, Injectfit itu wajib ada. Untuk menjaga kesehatan dari si sapi. Menjaga kesehatan si sapi, betul. Nah, di sini itu selain sapi Bali, sapi Limosin, ada jual kambing apa enggak? Kambing rencana ada di depan sana nanti di pinggir jalan, tapi baru datang di tanggal 24 Mei. Oh, berarti belum datang ya? Belum datang. Nah, kalau untuk range kambing tuh harganya dari berapa? Range kambing dulu. Sapi dah paling ekonomis sampai yang paling jumbo range harga. Sapi saat ini ada yang paling promo itu di angka 16 juta. 16 juta? Ya. Itu kisaran bobot berapa tuh? Itu kisaran bobot 250 lah. 250-an, itu yang paling murah? Paling murah. Udah habis apa belum? Masih ada satu. Masih ada satu nih guys, yang mau sapi 16 juta berat 2,5, langsung kemari aja. Nah terus itu yang paling murah tuh ya. Nah untuk
yang di atasnya itu tuh. Yang paling besar di sapi Bali di kandang kami itu ada bobot 612. Sapi Bali? Ya, dari Karangasem. Jadi terima kasih buat teman-teman peternak di Karangasem bisa menciptakan sapi Bali terberat. 600 kuat ke atas itu jarang ya. Iya, iya benar-benar. Karena kan Bali itu keadaan fisiknya itu kakinya kecil, jadi dia nggak akan bisa nopang badannya. Tapi ini dari Karangasem bisa tembus sampai 612. 612. Waktu pengiriman kemana penimbangan di daerah Bringkit kemarin. Tapi udah laku. Udah laku. Udah laku guys. Udah lakunya di jalan. Jadi sapi dipenggal di jalan tuh ya. Baru bahasanya dipenggal gitu ya. Baru nyampe Banyuwangi udah laku pakai video. Gitu. Ini bahasanya dipenggal guys. Kalau di jalan itu udah laku bahasanya dipenggal. Nah itu kita bicara sapi Bali tadi. Nah untuk sapi limousinnya nih, harga yang paling ekonomis sampai yang paling jumbo dari rate berapa Bang Haji? Kalau sapi limousinnya kita dari 28 juta 28 juta sampai yang 60 juta ya gitu. Yang 60 juta kisaran bobot 750 kiloan lah. 750 kiloan. Kalau yang 28 juta? 28 juta sekitar 400-an. Oke tuh. Jadi ada jenis sapi Bali, sapi limousin. Harga paling murahnya 16 juta ini sapi Bali, sapi limousin harga paling murahnya 24 juta. Sapi Balinya yang jumbonya udah laku, sapi limousinnya belum laku. Sapi jumbo limousin kebetulan 750 kilo sudah laku. Wah, udah laku juga ternyata guys. Tapi kalau misalkan ada nih yang mau nih misalkan itu bisa di pre-order apa enggak? Kalau memang gini ya, kalau sapi berat di atas 800 bahkan yang 1 ton up lah gitu. Kalau mau PO oke, tapi kita tidak bisa mendatangkan di kandang saya gitu. Karena kita akan menjelaskan gini. Sapi itu satu, kalau pindah tempat akan susut. Ya, pasti. Satu ya kan. Yang kedua, apalagi kalau beli sapi, saya mesen dong 1 ton tapi saya mau lihat di kandang Jakarta gitu. Mohon maaf, lebih baik tidak jadi. Ya kan, karena kita punya resiko gini, sapi berat 1 ton itu di kandang tempat kita ini pasti udah 1 susut. Yang kedua, pakannya. Sapi 1 ton itu pakan perharinya itu kan udah bisa 30 kilo lebih kan. Benar, gitu. benar. Nggak kuat pakannya. Ya nggak kuat pakannya. Karena di Jakarta apa-apa beli. Iya benar. Ya itu resikonya ya kalau misalkan itu. Tapi masih bisa kalau misalkan memang ada yang cocok barangnya, cocok harganya. Baru bisa di-PO-kan dengan mungkin DP gitu ya Bang Haji? Ya DP dulu, nanti pas pengiriman langsung ke tempat Bapak dan Ibu. Oke siap. Nah itu tadi kita bahas ya masalah harga sapi yang dari ekonomi, sapi Bali sampai sapi Bali yang jumbo, terus sapi limousin sudah kita bahas. Nah sekarang tadi ini kita bahas masalah kambing nih Bang Haji nih. Nah kambing itu kan di kandang ternak itu baru buka tanggal 24 ya. Nah itu red kambing itu harga mulai berapa Bang Haji sampai berapa? Kita mulai dari yang 3,2 juta ya, sampai ada yang 9 juta. 9 juta. Jenisnya apa jenisnya nih? Ada Jawa Randu sama ada PE, ada Etawa. Gitu. Oke, berarti ada 3 jenis. Domba nggak mainnya domba ya? Domba sepertinya tahun ini kurang ya. Oke. Tapi kalau memang nanti ada pemesanan. Oh siap. Nah jual kambingnya itu berdasarkan TB apa BB nih kalau di sini? Kalau kita dua-duanya. Dua-duanya? Ya dua-duanya, ada yang TB ada yang BB. Tapi semua lagi kita kembalikan kalau kambing hanya perkiraan. Gitu. Kalau kambingnya rata-rata memang jogrok aja ya. TB dan BB itu kan diperlukan ketika dia virtual aja sebenarnya. Dia nggak lihat barang, cuma lihat foto kan gitu. Tapi kalau langsung datang ke kita kan dia udah pegang, oh iya beratnya sekian atau besarannya sekian, harga sekian gitu. Oh siap, bener nih guys. Jadi kalau yang dari daerah Jatinegara, apa nih, perumahan Jatinegara ya? Jatinegara Indah. Jatinegara Indah dan sekitarnya yang mau ngeliat kambingnya di kandang ternak nanti tanggal 24, yang mau ngeliat sapinya silakan. Nah sekarang terakhir Bang Haji, kalau misalkan mau pesan itu gimana caranya secara virtual? Dari kandang ternak. Kalau mau pesan boleh, nanti cantumkan nomor saya di 081 222 99 1988 atau di TikTok kita juga ptkandangternak.com gitu kan. Kebetulan kalau website kayaknya udah enggak ya. Kita sebenarnya ada website www.kandangternak.com. Cuma karena memang sekarang beralihnya ke sosial media, jadi website sudah tidak digandrungi lagi kan gitu. Dulu kan website ya. Iya, website dulu. Gitu. Sekarang mainnya di medsos terutama TikTok lah ya. TikTok segala macam. TikTok dah yang paling ini. Instagram iyalah. Itu media-media sekarang yang memang untuk berjualan di eranya hewan kurban ya. Dan kebetulan kami sudah berbentuk PT, jadi legalitas sudah ada. Jadi begitu kalau misalnya mau virtual aja bisa lebih dipercaya lah. Oh siap. Oke. Nah, yang terakhir Bang Haji, gimana caranya kandangternak.com buat
merayu para pelanggannya biar datang ke sini dan buat beli sapi di sini, gimana coba? Saya semenjak perjalanan 2015, saya percaya dan itu menjadi prinsip saya. Ketika kita menyediakan sesuatu yang terbaik, mereka akan memanggil siapa pemiliknya gitu. Dan saya percaya bahwa yang memilih sapi itu sapinya, bukan penunggangnya gitu. Oh, siap. Jadi ketika kalau saya ya pribadi kalau suka mandiin atau suka membersihkan, ngasih makan, itu saya selalu bilang, ayo dong panggil pemilikmu dong, datang ke sini. Sama hewannya tuh. Sama hewan ya, saya bilang. Bener. Karena apa? Mereka yang pilih sapi. Kalau sedikit saya cerita gini, kalau kita punya duit banyak ya, miliaran lah, entah duitnya dari mana, baik yang halal ataupun yang tidak haram gitu. Misalnya, lah kita bisa pilih sapi berat sekian. Tapi kalau misalnya sapinya ndak mau, ketika nanti pas di hadapan yang maha kuasa gitu, oh iya bisa. Saya keberatan korbannya si Ajikam, kenapa? Duitnya koruptor, kan gitu kan. Lah udah di sana mau gimana kita kan? Iya benar. Jadi menurut saya ada beberapa di sini teman-teman yang datang beli gitu. Dia beli 1 atau 2 gitu. Nah itu kita keluarin nih 4 ekor gitu ya buat pilihan gitu varian ya. Lah ya, varian dari bentuk sapi. Betul. Karena sapi Bali itu kan bahasanya motif apa varian sih? Motif ya. Motif ya. Betul. Karena beda daerah, beda motif memang gitu. Oh nah, ketika kita keluarin, saya udah tahu nih bakal sapi mana yang dia pilih gitu. Nomor berapa nih yang bakal dia pilih. Kenapa? Ada ciri-cirinya. Pertama, ketika kita keluarin gitu, ada sapi yang nangis. Oh iya. Di kandang di dalam palungan nggak nangis, biasa aja normal gitu. Pas ketemu sama pemiliknya, ada yang ciriin, oh dia nangis. Oh, tuh guys, gue baru tahu tuh, baru tahu gue tuh. Keluar air matanya. Ada juga karakter sapi Bali dari beda-beda motif, terutama yang warna merah memang lebih agresif biasanya gitu kan. Iya. Tapi begitu ketemu sama pemiliknya, saya selalu menyarankan, coba Pak, dielus Pak. Coba kali aja dia mau jadi korban Bapak. Begitu dielus, tadinya agresif, dia kalem. Oh, gitu. Berarti hewan itu udah menyadari gitu ya, secara tidak langsung ya. Oh, ini tuan gue nih yang bakal masukin gue ke surga gitu ya bahasanya. Betul. Jadi memang mereka yang memilih gitu. Kalau disuruh milih ya mereka nggak bisa karena mereka kita ikat ya di sini. Tapi artinya ketika orangnya sudah datang, udah punya niat, kita coba keluarin sesuai dengan keinginannya dia. 2-3 ekor, biasanya ada 1 ekor yang memang udah jadi pilihannya dia gitu. Dan akhirnya nanti saya nggak tebak dulu nih, Pak, kayaknya sapi yang ini. Enggak, saya nggak tebak dulu. Biar dia pilih dulu sendiri. Dan ujungnya pasti itu yang kepilih. Oke, siap. 100%. Siap. Ada beberapa videonya nanti. Ilmu baru itu ya guys ya. Baru tahu juga gua nih masalah. Maksudnya kecocokan antara hewan kurban dengan pemiliknya gitu, dengan tuannya gitu ya. Ada kejadian seperti itu. Betul. Dan memang kalau di sini kita untuk pakan tadi saya tidak membedakan mana sapi yang sudah laku ataupun sapi yang belum laku. Semua sapi kita berikan pakan yang sama gitu. Jadi biasanya ada aja nih kendala-kendala yang pelanggan nggak balik lagi tuh. Oh kok begitu sapi di kandang cakep gitu. Pas dikirim kok sapinya susut gitu. Lah semua sapi kita kasih pakan yang sama. Tidak kita beda-bedakan. Yang udah laku bahkan non laku. Mungkin hanya pindah tempat hanya untuk pengklasifikasian aja kan, gitu. Tapi artinya pakan semua sama, vitamin tetap sama, minum kita pakai gandum polar itu juga tetap sama. Siap. Jadi nggak ada perbedaan lah ya. Nggak ada perbedaan perlakuan antara sapi yang belum laku dengan yang sudah laku gitu. Ya betul. Jadi memang kalau pakan ya itu gitu. Jadi kalau kita hijauan pagi terus hijauan. Siangnya cukup minum polar gandum sama air dan garam. Nah sorenya lagi kita kasih hijauan. Malam nggak? Malam nggak. Oh ya berarti sehari 3 kali ya? Sehari 3 kali. Paginya makan, siangnya minum, sorenya makan lagi. Oke, siap. Jadi gitu aja Bang Haji ya. Terima kasih udah boleh. Makasih. Review nih di kandang. Kita udah lama nggak silaturahmi sama Bang Haji Ikam. Nah, alhamdulillah sekarang diperjodohkan lagi buat silaturahmi dan konten di tempatnya Haji Ikam. Oke guys, gitu aja. Jadi kita tadi sudah sama Haji Ikam ngebahas dari hulu sampai hilir, dari harga, dari jenis sapi, dari perawatannya, sampai pengantarannya, sampai garansinya yang nanti diberikan oleh Haji Ikam. Nah, untuk yang mau datang ke sini langsung aja nomornya Haji Ikam nanti gua taruh di deskripsi video sama di bawah ini ya, nomornya Haji Ikam. Lebih enaknya ngontek langsung minta share gitu ya Bang Haji. Ya, siap. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Lukman Sandi biar bisa lebih berkembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.